Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat berkarya, saudara mahasiswa PGSD Universitas Kanjuruhan Malang. Baik, pada kegiatan hari ini akan saya sampaikan terkait review hasil latihan soal pertama pada mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu tentang makna pendidikan, ya. Sebagaimana kemarin kita sudah sedikit banyak membaca referensi baik dari buku maupun artikel-artikel bahwa makna pendidikan itu adalah suatu proses di mana seseorang melakukan aktivitas, ya, di dalam mendidik atau mengajar ataupun melatih yang digunakan untuk memperbaiki keilmuan baik secara keilmuan ilmu yang sifatnya adalah lahir maupun ilmu yang sifatnya terkait dengan batinnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, makna pendidikan itu diartikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, hakikat pendidikan bisa kita simpulkan adalah mendidik manusia menjadi manusia yang lebih baik, sehingga hakikat atau inti dari pendidikan itu tidak akan terlepas dari hakikat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Nah, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia, maka wawasan yang dianut oleh pendidik tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, di samping konsep pendidikan yang dipahami. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses upaya di dalam mewujudkan pribadi yang baik. Maka peran filsafat, ya, sebagaimana filsafat itu diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta sehingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Ini diantaranya adalah masalah-masalah yang dapat dijawab oleh filsafat di dalam permasalahan yang muncul di dalam aspek pendidikan. Nah, sebagaimana ungkapan dari John Dewey, yaitu seorang filsuf Amerika, menganggap bahwa teori umum dan landasan pertanyaan yang menyelidiki tentang faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan itu bagian dari fungsi filosof atau fungsi adanya filsafat pendidikan. Maka hakikat pendidikan dalam filsafat itu bisa kita maknai bahwa filsafat dan pendidikan itu memiliki hubungan hakiki dan adanya timbal balik, yang mana filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara nyata. Nah, filosofi berkembang sesuai dengan perputaran zaman, karena hakikat filosofi itu adalah pada pemikiran manusia di dalam proses pendidikan tersebut untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, bagaimana filsafat itu berkembang sesuai dengan perputaran zaman? Hal ini bisa dirujuk dari pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah yang mana sudah muncul mulai tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi, dan adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dari monoteisme, adanya kebenaran dan bernilai tinggi. Maksud dari fenomena tersebut bahwa pendidikan moral pada saat itu adalah tertindas, maka perlunya pendidikan dimulai guna mengangkat harkat dan martabat manusia itu di masa yang akan datang. Nah, maka tujuan filsafat pendidikan itu sebenarnya adalah sebagai sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan bisa diterima secara kritis dan logis. Nah, tujuan filsafat pendidikan juga mengarah kepada suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan sikap yang sangat kita junjung tinggi, yang mana usaha
itu mendapatkan gambaran keseluruhan. Sebagai analogi dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep filsafat, maka bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu adalah sekumpulan pemikiran yang bahas tentang problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawaban oleh ahli-ahli filosof. Nah, maka dari itu, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Maka tujuan filsafat pendidikan itu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasi proses pembelajaran yang ideal. Selain itu juga, teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Nah, secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari hal itu, maka kita bisa simpulkan manfaat mempelajari filsafat itu diantaranya adalah agar terlatih berpikir serius, agar mampu memahami filsafat, agar mungkin menjadi filsuf, agar menjadi warga negara yang baik. Oke, kiranya dari paparan tersebut menegaskan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan aplikasi dari filsuf ke dalam masalah-masalah pendidikan, yang mana kualitas kebebasan berpikir manusia itu dapat menunjukkan adanya kemajuan pola pikir yang terus-menerus mengalami interpretatif terhadap soal-soal yang terbaru atau soal-soal yang muncul di mana perkembangan manusia tersebut. Nah, bagaimana menyikapi suatu permasalahan pendidikan dengan paradigma filsafat? Maka perlunya pendidik dalam prosesnya memberikan kebebasan berpikir untuk mendapatkan dan mencari ide-ide serta bagaimana menggunakan ide tersebut secara lebih tepat. Dengan memahami mengenai perlunya berpikir secara jernih tentang apa yang sedang mereka lakukan, dan mengkorelasikan antara apa yang sedang mereka kerjakan dengan konteks individu dan perkembangan sosial yang lebih luas akan menstimulus peserta didik atau pembelajar dalam menemukan sebuah konsep dari apa yang dia pikirkan. Maka pendidikan bukanlah sekedar mentransfer pengetahuan, mendidik artinya merawat jiwa dengan baik, hanya jiwa yang terawat, yang mampu melahirkan pemimpin dan masyarakat nasional yang menjadi idaman setiap orang. Oke, menjadikan sekolah cocok dengan peserta didik, bukan mencocokkan peserta didik dengan sekolah. Baik, itu tadi paparan singkat terkait pembahasan latihan 1 filsafat pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.